Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-a'izza, ma'asyiral ulama al-fudala, para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak pahala, rahmat, fuyudan, karena ini adalah masjidun min masajidillah, baitun min buyutillah, masjid dari sekian masjid-masjid milik Allah, atau rumah dari sekian banyak rumah-rumah yang dinisbatkan kepada Allah. Semoga malam hari ini Allah juga menurunkan rahmatnya, barakatnya, fuyudatnya, pahala-pahala yang tak terhingga kepada kita semua. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita niat di tempat yang sangat mulia ini, kita niatkan yang pertama i'tikaf di tempat masjid ini, yang sunnah i'tikaf. Barangkali tadi ada di antara kita yang masuk di tempat ini belum sempat niat i'tikaf, maka saya ajak diri saya dan juga yang belum niat i'tikaf, kita niatkan nawaitul i'tikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Berarti kita sudah mendapatkan pahala sunnah i'tikaf. Kita berkumpul istimewa khususnya di malam Jumat. Ini malam yang sangat luar biasa. Allah juga menjanjikan banyak kebaikan-kebaikan yang diturunkan pada malam Jumat. Bahkan dikatakan afdhalul lail lailatul Jumat. Sebaik-baik malam adalah malam Jumat. Kita sudah berada di tempat yang sangat mulia. Afdhalul biqa, tempat yang paling mulia adalah masjid min masajidillah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ditambah malam ini kita berada di tempat yang sangat mulia ini di malam yang paling afdalnya yaitu Lailatul Jumat. Alhamdulillah. Dan kita juga saat ini masih berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Luar biasa. Bulan Muharram, walaupun hampir di penghujung, insya Allah akhir Muharram itu kalau tidak salah dalam penanggalannya, penanggalan umum, sekitar tanggal 31 Oktober
tanggal 1 Oktober kalau tidak salah menurut hitungan kalender. Ya, menurut hitungan kalender kalau tidak salah tertulis di situ tanggal 1 Safar. Artinya sekarang kita masih berada pada bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk min asyhuril hurum, dari bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini patut disyukuri. Dan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga paling utama diberi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam hari ini juga kita yakin bahwa Allah membimbing kita dalam kebaikan. Karena tepat di saat yang sama ini, pada detik yang sama ini, belum tentu semua orang sedang dalam keadaan yang terbaik seperti kita. Kita ini alhamdulillah di detik ini berada dalam keadaan yang terbaik. Alhamdulillah. Ada saudara-saudara kita yang ingin iktikaf, ingin malam Jumatan. Nah, bahasa kita malam Jumatan itu ya. Dan ingin memeriahkan, memuliakan bulan Muharram, ingin. Tapi ada kalanya mereka berhalangan, macam-macam halangan itu. Ada halangan sakit. Maka berapa banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini dalam bahasa lebih mudah sedang tergeletak di rumah sakit. Bahkan ada di antara sekian banyak itu yang tidak sadar. Kita doakan mudah-mudahan umat Islam yang sekarang sedang sakit, baik yang berada di rumah sakit atau di rumah atau di mana saja berada, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara saudara-saudara kita juga ada yang ingin mendapatkan kemuliaan seperti kita malam hari ini. Tapi sayangnya mereka sudah tersibukkan oleh kehidupan dunia, terlalaikan oleh kehidupan dunia, mengejar harta tak selesai-selesainya, tak kunjung usai. Ada yang demikian. Kita patut berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita umat Islam yang saat ini sedang lalai diberi hidayah oleh Allah SWT. Allahumma amin. Bulan Muharram ini, kalau kita menarik sejarah ya, banyak peristiwa-peristiwa kenabian yang terletak pada bulan Muharram. Menurut pendapat yang masyhur bahwa kejadian-kejadian yang hebat, yang sangat bermakna di kalangan sebagian para nabi itu tanggal 10 Muharram, atau lebih mudah kita sebutkan di hari Asyura. Sudah lewat. Tapi kemuliaan Muharram tetap sampai akhir bulan Muharram. Itu yang patut kita syukuri, karena kita masih berada pada bulan Muharram. Peristiwa kenabian, contoh kita masih ingat salah satu dari Nabi, yaitu Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tenggelamnya tatkala
umatnya Nabi Nuh tidak taat kepada Allah, tatkala umatnya Nabi Nuh kufur atau kafir kepada Allah, maka Allah murka dan Allah mengirimkan banjir, maka Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir itu pada bulan Muharram. Kita ingat juga banyak para nabi. Contohnya Nabi Yunus alaihissalam. Cerita-cerita yang masyhur yang kita dengarkan ya. Nabi Yunus alaihissalam ini ceritanya termasuk ya kalau zaman sekarang dikatakan unik ya. Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus itu seorang nabi yang sabar luar biasa, walaupun pada akhirnya ada satu ketidaksabaran beliau ya. Ceritanya Nabi Nuh ini berdakwah puluhan tahun tidak dapat umat. Jadi saya permisalkan ini lebih mudah ya. Ini kan ada namanya wilayah Banyuwangi ya. Kebetulan di seberang sana ada pulau namanya Pulau Bali. Saya sebut saja Nabi Yunus ini saya anggap kelahiran di Pulau Bali. Saya anggap ini ya untuk cerita agar lebih mudah difahami ya. Namanya dalam bahasa Arab takribul faham. Untuk lebih mudah difahami, bukan berarti menjustifikasi bahwa Nabi Nuh lahirnya di mana? Di Bali, bukan, tapi untuk permisalan. Nabi Yunus hidup di pulau itu puluhan tahun berdakwah. Ternyata sebut saja orang Bali tidak ada yang masuk Islam. Sampai Nabi Yunus ini ya dalam kutip mungkin sama dengan kita ya, kalau kita berusaha sesuatu tidak menghasilkan, entah itu bekerja ya, atau mendirikan tempat pendidikan, misalnya mendirikan tempat sekolah pendidikan, ternyata nggak ada yang daftar, tentu suatu saat kita ada malal atau bosan, betul? Kemudian berpikir, wah kalau demikian aku akan pindah tempat saja. Ringkas cerita, Nabi Yunus kemudian ingin pindah nyebrang, maunya nyebrang ke Banyuwangi, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan untuk tetap di pulau yang beliau memang asli dari situ. Ringkas cerita, suatu saat Nabi Yunus ini nekat, sudah saya nggak kuat, saya dengan kaum saya nggak kuat. Akhirnya Nabi Yunus nekat ya lari dari pulaunya, saya anggap Pulau Bali, mau nyebrang, mau dakwah di Banyuwangi. Naik kapal. Ceritanya panjang, saya ringkas, terpaksa Nabi Yunus ini harus dikeluarkan dari kapal tersebut. Sampailah dilempar keluar, akhirnya dimakan ikan besar, paus barangkali kalau kita ya, gambaran kita lebih mudah, dimakan ikan paus. Kemudian subhanallah, Allah menghendaki suatu hal yang lain, Nabi Yunus masih hidup di perutnya ikan tersebut dan mohon ampun ya. Nabi Yunus berdoa kepada Allah, baca istighfar, akhirnya dikabulkan oleh Allah SWT. Dikabulkan doanya dan mohon ampun. Nah, peristiwa tatkala Nabi Yunus bisa keluar dimuntahkan oleh ikan tersebut itu juga pada bulan Muharram. Uniknya Nabi Yunus dilemparkan oleh ikan tersebut bukan terdampar di Banyuwangi, bukan, tapi dikembalikan ke Bali. Ini Nabi Yunus
diperintahkan untuk sabar, ya, berdakwah di pulau yang beliau ditugaskan sebagai seorang rasul. Begitu peristiwa Nabi Yunus alaihissalam pada bulan apa? Muharram. Masih banyak. Tapi ingin saya sampaikan juga peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa Nabi Ibrahim tatkala beliau Nabi Ibrahim alaihissalam marah kepada Raja Namrud, yang mana Raja Namrud ini kafir dan mengajak orang-orang atau rakyatnya untuk menyembah patung-patung, bahkan membuat suatu tempat peribadatan seperti lapangan atau ruangan besar gitu ya, situ banyak patung-patung. Bahkan setiap orang yang ingin mempunyai Tuhan sendiri boleh bawa patung, taruh di situ disembah. Di sana ada satu patung yang besar, patung raksasa, arca raksasa. Akhirnya Nabi Ibrahim setelah mendakwai masyarakatnya, mendakwai rajanya agar meninggalkan kekufuran itu, ditolak oleh mereka. Maka Nabi Ibrahim berijtihad, beliau mengambil kapak, kemudian didatangi itu rumah peribadatannya, maka dihancurkan kepala-kepala patung-patung yang kecil, dihancurkan. Ringkas cerita, ada satu patung yang paling besar, rajanya patung ini sama Nabi Ibrahim dikalungi kapaknya atau celuritnya, itu dibiarkan. Kemudian pulang Nabi Ibrahim. Setelah pulang, maka Namrud dengan rakyatnya yang kafir-kafir itu marah, langsung menuduh, "Wah, ini tidak mungkin yang berbuat semacam ini kecuali Ibrahim, karena dia yang mengingkari penyembahan kita kepada patung-patung itu, pasti Ibrahim yang berbuat." Maka dengan kemarahan Namrud, masyarakat diminta untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian Namrud ini mengumpulkan kayu bakar sampai menjulang tinggi, dan dipeganglah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ringkas cerita beliau dibakar karena dianggap melawan raja. Tapi subhanallah, Allah berkenan untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim, dan Allah perintah kepada api yang berkobar menyala-nyala itu. Allah berfirman, "Kuni bardan wa salama ala Ibrahim." Api, jadilah engkau bardan wa salaman, walaupun engkau itu api, jadilah api yang dingin, wa salaman, dan keselamatan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Jadi walaupun dibakar, tapi Nabi Ibrahim tetap selamat, tidak terbakar. Itu terjadi juga pada bulan Muharram. Ada peristiwa di zaman Nabi Ibrahim dibakar itu, ada peristiwa yang menggelitik untuk kita kaji. Saat itu dalam sebuah riwayat ada terjadi seekor burung kecil, burung pipit. Mungkin saya gambarkan, kalau burung pipit itu untuk wilayah Jawa Timur lebih terkenal dengan panggilan burung emprit, ya, burung emprit. Lalu bahasa Indonesianya lebih kenal dengan burung pipit. Di sana ada kejadian, ada seekor burung pipit, ya, yang tiba-tiba datang dia mengambil air dari satu tempat,
dengan patuknya. Dia mengambil kayak makan gitu ya, makan, minum, dia sedot, kemudian dia datang ke api yang membakar siapa? Nabi Ibrahim. Dia teteskan dari atasnya, satu terbang lagi, ya, diambil lagi, terbang lagi, diteteskan. Seberapa besar paruhnya burung emprit itu? Seberapa besar? Kecil sekali, setetes. Jangankan setetes dari patuk dari burung emprit tersebut. Kalau misalnya ini air ya, satu gelas, saya siramkan kepada api yang membakar Nabi Ibrahim, saya gambarkan seperti kebakaran rumah, tentu tidak ada artinya ini, betul? Tidak akan memadamkan. Tapi ini subhanallah, ini makhluk kecil ini luar biasa. Makhluk yang namanya burung pipit ini luar biasa. Dia ngambil, dia tak peduli, diteteskan, balik lagi, diteteskan. Di sisi lain ada cicak, ada cicak. Cicak ini mengolok-olok burung pipit tersebut. Hai pipit, engkau akan memadamkan api yang membakar Ibrahim, engkau akan padamkan dengan paruhmu yang kecil itu. Apa ada artinya? Sedangkan si emprit atau pipit tersebut tetap saja melakukan yang dia inginkan, yaitu ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Ya kalau zaman sekarang hal semacam itu mungkin bagi kita ini suatu hal khayal ya, tidak mungkin terjadi. Tapi di zaman para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, itu memang diperkenankan oleh Allah banyak hal yang kita sekarang tidak mungkin untuk mendapati seperti itu. Contohnya semut yang menghindar dari injakannya apa? Kuda, tentara kudanya Nabi Sulaiman. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya kita saja sekarang yang tidak tahu kan begitu ya. Ringkas cerita, si cicak mengatakan, hei pipit, apakah ada pengaruhnya engkau melakukan seperti itu? Maka dijawab oleh burung pipit itu, hei cicak, ketahuilah, aku melakukan ini, aku ingin memadamkan api ini hanya karena aku tahu dan aku tidak mau bahwa Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah itu dibakar. Aku tidak mau tahu apakah aku berhasil atau tidak. Minimal aku berusaha. Minimal aku berusaha bagaimana caranya agar api itu bisa padam. Setelah itu aku serahkan kepada Allah. Paling tidak, kalau aku besok mati dan aku ditanya, apa pendapatmu wahai burung pipit terhadap pembakaran kepada Nabi Ibrahim itu? Maka aku katakan, ya Allah, aku sangat menyesal, aku sangat prihatin, aku sangat takut murkamu karena melihat orang-orang jahat itu telah membakar kekasihmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku tidak tahu yang aku lakukan ini berhasil atau tidak. Yang penting aku ingin engkau ridho kepadaku karena aku membela orang yang engkau cintai, ya Allah. Itu yang aku lakukan wahai cicak. Kata siapa? Kata burung pipit. Si cicak tertawa dan mengejek.
bahkan bukan sekedar mengejek burung pipit. Si cicak ini sengaja meniup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim. Tujuannya agar api itu tidak padam. Tujuannya agar api itu tidak padam. Seperti ada orang kalau membakar sate itu, ya dah, kalau sudah mau mati kan dikipasi kan begitu ya. Ini sama cicak ditiup, ya, ditiup. Tujuannya agar apa? Agar api itu tidak padam, bahkan kalau bisa lebih besar membakar siapa? Nabi Ibrahim. Berarti apa? Berarti cicak ini sedang pro terhadap Namrud si kafir yang membakar Nabi Ibrahim. Ini suatu peristiwa bisa kita ambil hikmahnya ya. Kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu, kita ingin berhasil secara kasat mata. Misalnya ini ya, ini jamaah pengajian, jamaah rutinan ya, malam Jumat. Masya Allah orangnya banyak ya. Saya tidak tahu ini kalau dari ujung sana sampai ujung sana sampai di belakang, kalau dihitung berapa saya tidak tahu ya. Di atas 1000 barangkali ya. Di atas 1000. Mungkin kalau saya perbesarlah, sebut saja 3000 misalnya. Sebut saja 3000. Tentu khususnya ini panitia ketakmiran dan juga aktivis-aktivis ya yang aktif untuk menghidupkan majelis sholat malam ya. Sholat hajat, majelis sholat hajat. Ini tentu menginginkan setiap malamnya lebih banyak dan lebih banyak. Tapi kalau saya katakan jumlah 3000 ini mungkin bisa dikatakan sedikit kalau diadakan konsensus penduduk ya, seluruh orang Islam yang ada di Banyuwangi ini berapa dibandingkan dengan yang aktif hadir ini berapa, kira-kira menjadi kecil apa tidak? Kecil jadinya. Misalnya jumlah penduduknya 1 juta, yang datang cuma 3000. Lah ini yang lainnya kemana kan begitu ya? Paham maksudnya? Kalau kita lihat Masya Allah banyak, tapi kalau kita punya keinginan bahwa seluruh warga Banyuwangi di malam yang sangat mulia ini semuanya berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, ternyata keinginan kita belum tercapai, belum sukses kalau melihat jumlah warga muslim di Banyuwangi. Betul? Kadang-kadang kita mempunyai keinginan besar, saya akan menjadikan masjid acara ini benar-benar milik warga Banyuwangi. Akhirnya berkirim surat ya kepada semua RT, RW, semuanya disurati dan diminta hadir di mana? Di kegiatan masjid jame ini. Tapi kemampuan itu belum tentu dapat terlaksana. Nah, kalau kita mendapatkan situasi semacam demikian ini, ma'asyiral muslimin, jangan lantas putus asa. Jangan dilihat sukses itu dari rencana kegiatannya maksimal mengundang orang 1 juta, didatangi semua, jangan lihat itu. Karena itu bukan tuntutan dalam syariat, tidak dituntut semacam itu. Kita diperintahkan untuk dakwah, mengajak, mengundang. Tapi tuntutan berhasil itu yang bagaimana? Apakah harus 1 juta yang kita datangkan? Bukan itu tuntutannya. Tapi kemauan kita untuk mengajak. Ya, wa ma 'alar rasul illal balagh. Tidaklah diwajibkan atas seorang rasul itu kecuali menyampaikan alias mengajak kepada kebaikan, bukan dituntut untuk sempurna alias
Misalnya Nabi Muhammad SAW misalnya tidak dituntut seluruh orang Arab di zaman itu masuk Islam semuanya, tidak itu tuntutannya. Maksudnya andai kata ada yang tidak masuk Islam kemudian dikatakan Nabi tidak berhasil, bukan itu tujuannya. Tapi kewajiban Rasulullah adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat, walaupun pamannya sendiri tidak masuk Islam. Siapa? Abu Lahab. Siapa pamannya? Abu Lahab tidak masuk Islam. Itu bukan berarti Rasulullah tidak berhasil, tidak. Hitungannya bukan berarti Rasulullah harus bisa memasukkan Abu Lahab pada Islam, bukan itu. Tidak diajarkan semacam itu. Tapi Rasulullah terus berjuang, bahkan perang ini Rasulullah melawan orang-orang kafir, perang. Tapi tidak ada target dari Allah SWT misalnya, "Hai Nabi, engkau harus menjadikan Abu Lahab masuk Islam." Tidak ada target. Jelas? Seperti tadi, burung pipit itu tidak dituntut untuk bisa memadamkan apinya Nabi Ibrahim, tidak. Tapi dituntut untuk membela Nabi Ibrahim. Dari apa? Dari kekejaman Namrud. Maka besok persaksian yang akan diterima oleh burung pipit itu adalah persaksian pembelaan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Jadi target utama dakwah adalah menyampaikan kebenaran. Itu target utama. Bukan dapat berapa umat yang diajak, bukan, tapi menyampaikan kebenaran. Itu target utama. Ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, membela agama hukumnya wajib, membela Islam hukumnya wajib, terutama tatkala Islam itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah nabinya umat Islam, mendapatkan perlakuan tidak adil dari seorang Raja Namrud kafir. Maka datanglah burung pipit untuk bersaksi, walaupun dengan ketidakmampuannya tetap ingin membela Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena saat itu Nabi Ibrahim adalah simbol Islam. Jadi membela simbol Islam termasuk salah satu kewajiban umat Islam. Sekarang lagi rame. Salah satu simbol Islam yang terbesar, salah satunya adalah Al-Quran, firman Allah. Kitab suci umat Islam sedang dinistakan dan dihina oleh seorang gubernur DKI, Basuki Cahaya Purnama atau si Ahok. Kita tahu, walaupun di televisi mungkin 1-2 aja ditampilkan, tapi masyarakat sudah melek berita, betul? Bahwa terjadi demo aksi bela Islam. Itu termasuk kewajiban bagi umat Islam bila mana agamanya dihina, dimusuhi, ditekan, ditindas, maka wajib umat Islam ini untuk membelanya. Apa targetnya? Kita tidak
dituntut target. Apakah demo-demo yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu bisa menghasilkan permintaan umat Islam agar Ahok ditangkap dan dipenjara? Walaupun itu memang tujuan utama, apakah Islam itu mentarget semacam itu? Tidak. Tidak, itu targetnya. Itu keinginan, dan kita berdoa, kita berusaha seperti tadi burung pipit dengan giatnya dia bolak-balik cari air untuk memadamkan api yang besar membakar Nabi Ibrahim. Tapi targetnya tidak bisa terpenuhi, betul? Maka kalau sekarang kita di tempat ini minta kepada Presiden, minta kepada Kapolri, minta kepada DPR agar memberlakukan hukum ditegakkan di bumi Indonesia ini, dengan tentunya kita minta hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu menangkap dan memenjarakan Ahok sebagai penista agama. Ini kewajiban. Paling tidak kalau kita menyatakan ini tempatnya luar biasa, umat Islam juga luar biasa yang hadir. Ini adalah menggugurkan kewajiban kita. Kita minta lewat apa saja, lewat surat, lewat pengajian, lewat seperti kawan-kawan yang lain, aksi demo damai. Ini termasuk adalah suatu keyakinan dan akan mempertebal keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Al-Qur'an. Saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun kita jauh dari Jakarta, tapi sekecil apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan suatu saat Allah yang menyampaikan apa yang kita lakukan ini bisa sampai ke telinga yang terkait, yaitu Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan juga anggota DPR. Saya tanya sekarang, setujukah kita kalau kita minta kepada Presiden dan juga minta kepada Kapolri, minta kepada DPR agar mengusut tuntas dan menangkap serta memenjarakan Ahok karena dia adalah penista Al-Quran? Sepakat atau tidak, Pak? Sepakat atau tidak? Bu, setuju apa tidak, Bu? Ini kan bukan urusan marah atau tidak marah, bukan urusan pilkada, ya, bukan urusan partai, bukan. Cuman kita ini loh punya kitab suci yang kita baca setiap hari. Bahkan di sini juga ada khatmul Quran, betul? Anak-anak kita ngajikan di TPQ, walaupun belajarnya alif ba ta, tapi itu yang dipelajari adalah huruf-huruf Al-Quran, betul? Setelah huruf-huruf Al-Quran itu menjadi mantap di hati anak-anak kita, dulu pun kita demikian tatkala kecil, pada akhirnya remaja kita belajar Al-Quran, dan dewasa pun kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah pedoman dan kitab suci umat Islam. Bagaimana tidak marah kalau tiba-tiba seorang gubernur mengatakan, kamu jangan mau dibodohi oleh Al-Quran, kamu jangan mau dibohongi oleh Al-Quran. Dikatakan Al-Quran ini adalah alat untuk berbohong. Kita terima, Pak? Terima kita? Bisa menerima? Maka sangat mengherankan, bahkan perlu diragukan akidahnya kalau ada
orang yang masih membela Ahok karena dia penista Al-Quran. Ini perlu diragukan akidahnya ini. Na'udzubillah ini. Jadi kalau kita di tempat jauh seperti di Banyuwangi, di Malang, ya, tidak mungkin untuk di Jakarta. Setidaknya jangan diam. Minimal kalau tidak bisa bersama-sama di rumah tangga, suami istri dengan anak-anaknya membahaslah. Harus membahas. Ini ada orang non-muslim yang melecehkan Al-Quran. Tampakkan kita ini marah. Insya Allah kemarahan kita karena Allah SWT akan dicatat minimal seperti burung pipit yang ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Mumpung apa? Mumpung sekarang masih bulan Muharram. Persis kejadiannya dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihis. Ya mudah-mudahan ada di antara sekian hadirin, baik yang hadir di sini maupun mungkin ada media ya, video atau apa yang mendengarkan dari warga Banyuwangi. Saya mengajak, alhamdulillah saya juga sudah membuat surat terbuka kepada Presiden untuk minta agar Ahok ditangkap karena dia penista agama. Saya berharap mudah-mudahan timbul juga pejuang-pejuang Islam dari Banyuwangi ini untuk bangkit, minimal membahas, membicarakan. Syukur-syukur kalau mampu menembusi pihak-pihak terkait, baik itu dengan surat, dengan telepon, dengan SMS, dengan WhatsApp, dengan apa saja, agar Presiden maupun Kapolri maupun DPR mendengarkan suara kita, dan kita minta agar penista agama ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dulu kurang lebih antara 10 tahunan yang lampau, di Lawang itu ada seseorang yang menista para ulama. Dia memahami Al-Quran dengan caranya sendiri, kemudian membuat kesimpulannya begini: orang itu kalau sholat dia tidak paham, maka sholatnya nggak diterima. Tidak paham apa yang dibaca, maka setiap orang sholat agar sholatnya diterima harus diterjemahkan. Jadi baca surat Al-Fatihah itu dalam sholat diterjemahkan. Kalau bahasa Indonesianya misalnya begini: Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu sampai semuanya diterjemahkan. Kemudian dia bilang begini, dia menghina ulama. Katanya kiai-kiai, ulama-ulama kalau mengajarkan masyarakat sholat tanpa terjemahan itu namanya kiai bodoh. Ya, tidak pandai untuk mengajari masyarakatnya. Subhanallah, itu orang Pasuruan datang ke Lawang ini demo, mau menangkap. Kebetulan saya sendiri saat itu jadi ketua Komisi Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Kabupaten Malang. Akhirnya kerjasama dengan kawan-kawan yang demo, kemudian juga kerjasama dengan aparat-aparat. Alhamdulillah, sang pelaku yang sholat pakai dwi bahasa
dan mengatakan bahwasanya kiai-kiai yang mengajarkan sholat tanpa terjemahan termasuk kiai-kiai bodoh, maka alhamdulillah kami dibantu dengan aparat keamanan bisa mengamankan dan memenjarakan. Namanya Yusman Roy. Padahal yang dihina hanya manusia, ulama. Ini yang dihina Al-Quran, firman Allah. Yang dihina adalah firman Allah. Terus kalau kita diam, kita tidak ada prihatin, terus kita dipanggil oleh Allah meninggal dunia, ditanya di kuburan, hei, kamu mati tanggal berapa? Ya saya baru mati. Kamu mati setelah Ahok mencaci Al-Quran itu apa sebelumnya? Iya, saya matinya setelah Ahok mencaci Al-Quran. Terus apa pembelaanmu terhadap Al-Quran? Yaitu saya masih diam saja. Saya belum berbuat apa-apa. Pernyataan sikap juga enggak, demo damai juga enggak. Ya, saya hanya bisa tidur. Terus kita ditanya, kamu cinta sama Rasulullah? Oh, saya cinta Rasulullah. Kamu cinta sama Allah? Oh, itu utamanya saya cinta kepada Allah. Terus Al-Quran firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dihina, kamu diam. Mana bentuk cintamu? Apa itu cintamu? Gimana kalau kita ditanya oleh Allah SWT? Sudah siap? Sudah siap kalau besok dipanggil oleh Allah ditanya, kenapa tidak bela firmanku? Sudah siap? Ya paling tidak ada pernyataan sikap lah. Saya mengajak, paling tidak malam ini saya mengajak warga Banyuwangi di Masjid Jamek ini. Ini berapa yang menyaksikan ini? Agar kita tidak dituntut oleh Allah, agar kita tidak dituduh oleh Allah seakan-akan kita tidak membela firman Allah. Maka saya ajak, setujukah saudara-saudara kalau kita menuntut pemerintah agar membicarakan Ahok? Setuju? Setuju Pak? Setuju Bu? Antum syuhada'ullah fil ardh. Kalian ini adalah saksi Allah di muka bumi. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini kita sudah dibebaskan oleh Allah dari tuntutan, dan kita ditulis termasuk orang yang ingin membela agama Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma. Wong yang kita tuntut itu enggak neko-neko. Kita menuntut enggak neko. Penista agama harus dihukum yang setimpal, minimal di penjara. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia menggunakan undang-undang Indonesia. Berbeda kalau sekarang kita buka buku fikih atau buku tafsir, tidak bicara Indonesia, kita buka bukunya. Apa? Syariat mengatakan, siapa orang yang menghina Al-Quran, siapa orang yang menghina Allah, siapa orang yang menghina Rasulullah, dan juga menghina simbol-simbol Islam menurut syariat Islam yang disepakati oleh para ulama, maka orang tersebut harus dihukum mati. Itu fatwa syariat. Fatwa syariat. Boleh. Kepada bapak-bapak, saya yakin dari sekian banyak, dari ujung sana sampai ujung sini, saya yakin ada yang bisa baca kitab Gondol, saya yakin.
Coba dibuka itu babnya, bab tentang penistaan agama. Ya. Maka menurut para ulama, bahkan menurut mazhab Syafi'i pun, bahwa setiap orang yang menistakan agama hukumnya adalah hukuman mati. Itu kalau mengikuti syariat Islam. Tapi berhubung kita hidup di Indonesia, kita hanya minta kepada pemerintah, kita minta kepada presiden, kita minta kepada Kapolri, dan kita minta juga dukungan dari DPR agar penista agama yang bernama Ahok segera dipenjara. Sepakat? Setuju? Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menjadi saksi Allah di malam ini, di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Muharram. Mudah-mudahan persaksian kita diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Dan kita juga minta kepada bapak-bapak dan juga kepada saudara-saudara, para kiai, para guru, para ustadz, para pemimpin-pemimpin majelis, jangan sampai ada yang membela Ahok. Kalau membela Ahok itu berarti sama dengan cerita cicak. Itu namanya manusia cicak, pembela Namrud. Kalau kita tidak mampu untuk mengikuti kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang datang langsung menghadap presiden, menghadap Kapolri, menghadap DPR, kita tidak mampu karena keterbatasan kita. Minimal jadilah manusia-manusia seperti burung pipit yang mengharap keridhaan Allah, walaupun kita lontarkan dari jauh. Betul? Betul? Jangan jadi manusia-manusia cicak yang membela Ahok, apalagi sampai membela membabi buta. Na'udzubillah. Ada loh yang membela Ahok, itu ada loh. Di samping kaum kafir, pasti sesama kafir saling membela, itu pasti. Ada juga orang-orang munafik yang membela Ahok, ada menampakkan Islam, tapi dia sangat mencintai orang kafir penghina Islam, yaitu Ahok. Na'udzubillah min. Pasti itu musuh Allah, karena dia kafir dan munafik. Karena itu jangan ikut-ikut. Kalau kita masih mengaku Islam, jangan ikut-ikut membela kekafiran, apalagi sampai membela penghina Islam. Jelas ya? Saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan menghimbau kepada umat Islam, khususnya yang ada di Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman ini saya menghimbau, mudah-mudahan kita niat lillahi ta'ala membela agama Allah dari serangan orang-orang di luar Islam, dan itu adalah kewajiban kita. Mudah-mudahan persaksian kita ini diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf sebelumnya. Barangkali saya tidak bisa memperpanjang kata karena saat ini mohon maaf dan mohon doa. Sebenarnya kesehatan saya kurang prima, tapi karena ada kewajiban dan sudah berjanji kepada bapak-bapak, saya harus hadir di sini dan juga semangat timbul karena tepat hari ini adalah malam Jumat di bulan Muharram di masjid dari masjid-masjidnya Allah, dan alhamdulillah kita sudah menyatakan sikap. Mudah-mudahan pernyataan sikap ini benar-benar disaksikan oleh para malaikat dan khususnya diterima oleh Allah SWT. Dan esok kelak tatkala kita dipanggil oleh Allah berjumpa Rasulullah di akhirat nanti, kemudian kita ditanya, sudahkah engkau membela Al-Quran firmanku? Sudahkah engkau membela Al-Quran, kata Nabi, yang aku sampaikan kepada umat? Maka kita katakan, alhamdulillah kami sudah membelanya walaupun dalam keadaan yang sangat lemah ini. Betul? Betul? Itu saja bapak-bapak dan ibu-ibu.
yang dirahmati Allah. Kalau ada kasar rembuknya, kurang tepat dan kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.